Di sini saya ingin menjelaskan mengenai penyelesaian soal ujian tengah semester penganggaran perusahaan. Yang pertama, anggaran penjualan. Dari soal sudah diketahui data penjualan PT MyStyle tahun 2016 sampai dengan 2018. Untuk jumlah pada triwulan pertama itu 130.086. Untuk jumlah triwulan kedua itu 147.134. Untuk jumlah triwulan ketiga itu 185.701. Dan untuk triwulan keempat jumlahnya 250.345. Maka total jumlahnya yaitu 713.266. Untuk mendapatkan rata-ratanya ya, dari 713.000 ini 713.266 ini dibagi 3, maka dapat hasilnya 237.755. Perkiraan harga jual tahun 2019 naik 20% dari tahun 2018, yaitu 250.000 dikali 120% sama dengan 300.000. Menentukan perkiraan penjualan dengan metode rata-rata bergerak. Untuk tahun 2016 penjualannya sebesar 216.150. Untuk tahun 2017 penjualannya 217.772. Dan untuk tahun 2018 penjualannya 279.344. Maka total penjualan selama 3 tahun yaitu 713.266. Untuk mendapatkan rata-rata penjualan selama 3 tahun yaitu 713.266 dibagi dengan 3 tahun, maka hasilnya 237.755. Pengendalian penjualan. PT MyStyle membagi penjualan selama tahun 2019 ke 4 triwulan, yaitu pada triwulan pertama 15%, triwulan kedua 20%, triwulan ketiga 35%, triwulan keempat 30%. Maka penjualan untuk tahun 2019 triwulan pertama 15% dikalikan dengan 237.755, maka hasilnya 35.663. Untuk triwulan kedua 20% dikalikan dengan 237.755, maka hasilnya 47.551. Untuk triwulan ketiga 35% dikalikan 237.755, maka hasilnya 83.214. Untuk triwulan keempat 30% dikalikan dengan 237.755, maka hasilnya 71.327. Maka total keseluruhannya yaitu 237.755. PT MyStyle anggaran penjualan untuk tahun 2019. Pada triwulan pertama penjualan barang jadi dalam unitnya itu sudah didapatkan dari yang tadi kita cari, yaitu sebesar 35.663. Lalu dikalikan dengan harga jualnya itu dari 250.000 dikalikan 120%, maka hasilnya 300.000. Maka dapatlah penjualan barang jadi sebesar 10.698.900.000. Untuk triwulan kedua penjualan barang jadi dalam unitnya sebesar 47.551 dikalikan dengan harga jualnya 300.000, maka penjualan barang jadinya 14.265.300.000. Untuk triwulan ketiga penjualan barang jadi dalam unitnya 83.214 dikalikan dengan harga jualnya 300.000, maka penjualan barang jadinya yaitu 24.964.200.000. Untuk triwulan keempat penjualan barang jadi dalam unitnya 71.327 dikalikan harga jualnya 300.000, maka penjualan barang jadinya 21.398.100.000. Maka total penjualan barang jadinya sebesar 71.326.500.000.
Anggaran produksi dengan metode stabilisasi produksi. PT MyStyle anggaran produksi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Diketahui persediaan awal barang jadi sebesar 35.000, persediaan akhir barang jadi sebesar 25.000, dan penjualan unit dari triwulan 1 35.663, triwulan 2 47.551, dan triwulan 3 83.214, triwulan 4 71.327, maka totalnya 237.755 ditambah dengan persediaan akhir barang jadi sebesar 25.000, maka jumlah barang jadi yang dibutuhkan sebesar 262.755. Lalu dikurangkan lagi dengan persediaan awal barang jadi sebesar 35.000, maka total jumlah barang jadi yang akan diproduksi sebesar 227.755. Total jumlah barang jadi yang akan diproduksi sebesar 227.755 ini dibagi dengan 4 triwulan, maka hasilnya 56.939. Pada triwulan 4, penjualan unitnya 71.327, ditambah persediaan akhir barang jadinya 25.000, maka jumlah barang yang akan dibutuhkan sebesar 96.327. Lalu untuk mendapatkan persediaan awal barang jadinya, yaitu jumlah barang yang dibutuhkan itu 96.327 dikurang dengan jumlah barang jadi yang akan diproduksi sebesar 56.939, maka hasilnya adalah 39.388. Untuk triwulan 3, penjualan unitnya 83.214, ditambah dengan persediaan akhir barang jadi diambil dari persediaan awal barang jadi pada triwulan 4, yaitu 39.388, maka jumlah barang yang jadi yang dibutuhkan sebesar 122.602. Untuk mendapatkan persediaan awal barang jadinya itu 122.602 ini dikurang dengan 56.939, maka hasilnya adalah 65.664. Untuk triwulan 2, penjualan unitnya 47.551, ditambah dengan persediaan akhir barang jadi yang diambil dari persediaan awal barang jadi pada triwulan 3, yaitu 65.664, maka jumlah barang jadi yang dibutuhkan sebesar 113.215. Untuk mendapatkan persediaan awal barang jadinya ini 113.215 ini dikurangkan dengan 56.939, maka dapat persediaan awal barang jadi sebesar 56.276. Untuk triwulan 1, penjualannya 35.663, ditambahkan dengan persediaan akhir barang jadi yang diambil dari persediaan awal barang jadi triwulan 2 sebesar 56.276, maka jumlah barang yang jadi yang dibutuhkan sebesar 91.939. Untuk mendapatkan persediaan awal barang jadinya itu 91.939 dikurang dengan jumlah barang jadi yang akan diproduksi sebesar 56.939, maka dapatlah hasil persediaan awal barang jadi sebesar 35.000. Selanjutnya anggaran biaya produksi. PT MyStyle anggaran pemakaian bahan baku untuk tahun 2019. Jumlah produksi barang jadi sudah diketahui yang tadi kita sudah cari sebesar 227.755. Standar kebutuhan bahan baku per unitnya sudah diketahui di soal, yaitu kain 2 meter, benang 1 gulung, dan kancing 7 buah. Maka jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi kain yaitu 227.755 dikali 2, maka jumlahnya 455.510. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi
benang yaitu 227.755 dikali 1, maka hasilnya 227.755. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi kancing yaitu 227.755 dikali 7, maka jumlahnya adalah 1.594.285. Lalu harga bahan baku per unitnya itu sudah diketahui di soal, yaitu kain sebesar 50.000, benang sebesar 17.000, kancing sebesar 20.000. Maka total biaya bahan baku untuk produksi kain sebesar 455.510 dikali 50.000, maka hasilnya adalah 22.775.500.000. Untuk total biaya bahan baku untuk produksi benang yaitu 227.755 dikali 17.500, maka jumlahnya adalah 3.871.835.000. Untuk total biaya bahan baku untuk produksi kancing sebesar 1.594.285 dikali 20.000, maka jumlahnya adalah 31.885.700.000. PT MyStyle, anggaran tenaga kerja langsung untuk tahun 2019. Departemen Pemotongan. Jumlah produksinya itu 227.755 yang tadi kita sudah dapatkan itu dikali dengan standar penggunaan jam kerja langsung yang sudah diketahui di soal yaitu 0,4, maka dapatlah jumlah jam tenaga kerja langsung sebesar 91.102. Lalu dikali lagi dengan upah per jamnya yang diketahui di soal sebesar 4.000, maka anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Pemotongan sebesar 364.408.000. Untuk bagian Departemen Penjahitan, jumlah produksinya sebesar 227.755 dikali dengan standar penggunaan jam kerja langsungnya 0,5, maka jumlah jam tenaga kerja langsungnya sebesar 113.875. Lalu dikalikan lagi dengan upah per jamnya 5.500, maka dapatlah anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Penjahitan sebesar 626.326.250. Untuk bagian Departemen Pengemasan, jumlah produksinya 227.755 dikali dengan standar penggunaan jam kerja langsungnya 0,6, maka dapat jumlah jam tenaga kerja langsungnya sebesar 136.653. Lalu dikalikan lagi dengan upah per jamnya 3.500, maka dapatlah anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Pengemasan sebesar 478.285.500. Maka total biaya tenaga kerja langsung sebesar 1.469.019.750. Anggaran biaya overhead PT MyStyle untuk tahun 2019. Departemen Pemotongan. Biaya gaji supervisornya itu di soal sebesar 145 juta dikali dengan 25%, maka dapat 36.250. Untuk biaya penyusutan bangunannya itu 55 juta dikali 20%, maka dapat 11 juta. Biaya penyusutan mesinnya itu 60 juta sudah diketahui di soal. Untuk biaya perawatan mesinnya itu nilai mesin 15 juta dibagi dengan total nilai mesin 70 juta lalu dikalikan dengan perawatan mesin 6 juta, maka hasilnya 1.285.714. Lalu biaya asuransinya, luas ruangan pabrik 200 dibagi total luas ruangan pabrik 5.000 lalu dikalikan dengan asuransi pabrik 15 juta, maka dapat hasilnya sebesar 600.000. Setelah itu dijumlahkan semua, maka dapatlah total biaya Departemen Pemotongan sebesar 109.135.714. Selanjutnya Departemen Penjahitan. Biaya gaji supervisornya itu di soal 145.000. Untuk Departemen Penjahitan sebesar 30
37,5%, maka 145 juta dikali 37,5% hasilnya adalah 54.375.000. Biaya penyusutan bangunannya itu di soal 55 juta, lalu dikalikan dengan 35%, maka dapat hasilnya 19.250.000. Lalu untuk biaya penyusutan mesinnya 120 juta sudah diketahui di soal. Biaya perawatan mesinnya itu nilai mesin 20 juta dibagi dengan total nilai mesin 70 juta lalu dikalikan dengan perawatan mesin 6 juta, maka hasilnya 1.714.286. Lalu biaya asuransinya luas ruangan pabriknya 1.000 dibagi total luas ruangan pabrik 5.000 lalu dikalikan dengan asuransi pabrik 15 juta, maka totalnya adalah 3 juta. Setelah itu biaya-biaya yang berada di departemen penjahitan dijumlahkan, maka total biaya departemen penjahitan sebesar 198.339.286. Selanjutnya bagian departemen pengemasan. Biaya gaji supervisornya itu 145 juta dikali dengan 37,5%, maka dapat hasilnya 54.375.000. Untuk biaya penyusutan bangunannya itu 55 juta dikali dengan 45%, maka dapat dengan hasilnya 24.750.000. Lalu biaya penyusutan mesinnya 75 juta sudah diketahui di soal. Biaya perawatan mesinnya nilai mesin 35 juta dibagi total nilai mesin 70 juta lalu dikalikan dengan perawatan mesin 6 juta, maka hasilnya 3 juta. Untuk biaya asuransi luas ruangan pabrik 3.800 dibagi dengan total luas ruangan pabrik 5.000 lalu dikalikan dengan asuransi pabrik 15 juta, maka dapat hasilnya 11.400.000. Biaya yang berada di departemen pengemasan dijumlahkan, maka dapat total biaya departemen pengemasan sebesar 168.525.000. Maka total biaya overheadnya yaitu 476 juta. Selanjutnya anggaran biaya produksi PT MyStyle tahun 2019. Biaya bahan bakunya itu sudah diketahui yang tadi kita cari, kain sebesar 22.775.500.000. Untuk bagian benangnya itu 3.871.835.000. Untuk bagian kancingnya 31.885.700.000. Maka subtotal biaya pemakaian bahan bakunya yaitu 58.533.035.000. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya, bagian departemen pemotongan sebesar 364.408.000. Untuk bagian departemen penjahitan sebesar 626.326.250. Untuk bagian departemen pengemasan 478.285.500. Maka subtotal biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 1.469.019.750. Selanjutnya biaya overhead pabriknya, bagian departemen pemotongan sebesar 109.135.714. Untuk bagian departemen penjahitan sebesar 198.339.286. Untuk bagian departemen pengemasan 168.525.000. Maka subtotal biaya overheadnya sebesar 476 juta. Maka total biaya tahun 2019 sebesar 60.478.054.750 rupiah. Maka sekian dan terima kasih pembahasan mengenai soal ujian tengah semester penganggaran perusahaan.